Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, tamu-tamu Allah, jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga yang dilimpahkan kepada kita. Saya mengajak anda semua sebelum datang ke masjid ini tadi, syukur alhamdulillah kita masih dapat mandi sendiri, di mana suatu saat nanti, suka atau tidak suka, tubuh kita akan terbujur kaku dimandikan oleh orang lain. Syukur alhamdulillah
sehabis kita mandi tadi, kita masih dapat membalutkan pakaian kita di tubuh kita, di mana pada suatu saat nanti sekujur tubuh kita yang kaku dan dingin, badan kita akan dibalutkan oleh orang lain dengan beberapa helai kain kafan. Alhamdulillah lagi, sehabis kita berpakaian, kita melangkah ke masjid ini. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil dengan bangganya. Namun pada suatu saat nanti, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, tubuh kita yang kaku dan dingin tiada berdaya akan diangkat oleh orang lain. Kendaraannya bukan mobil, tetapi keranda. Rodanya bukan Goodyear, tapi rodanya saudara-saudara kita yang akan memanggul jenazah kita menuju alam yang sepi kuburan sana, di mana di situ kita akan diminta pertanggungjawaban apa saja yang sudah kita lakonkan, yang sudah kita pentaskan di atas panggung sandiwara dunia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadikanlah kematian dengan kelahiran berbeda. Ketika kita lahir, alangkah banyak orang menyambut kita, orang tua kita, paman kita, datuk kita, nenek kita, saudara-saudara kita menyambut kelahiran kita dengan tersenyum, bersyukur dan gembira. Namun di saat itu kita sebagai bayi yang lahir menangis, menangis, menangis. Oleh sebab itu, ketika kita mengakhiri kehidupan nanti, buat suasana ini terbalik, di mana saat itu kita sebagai jasad yang tidak berdaya, kita mengeluarkan wajah yang senyum, dan orang-orang yang tertawa ketika menyambut kelahiran kita waktu itu berubah terbalik, menangis melepas kepergian kita. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini kita masih dalam keadaan Idul Fitri, kembali kepada fitri. Saya minta maaf yang selama ini kita terjemahkan fitri itu kembali kepada kesucian. Tetapi kalau menurut saya, kita kembali ke fitri itu adalah kita kembali ke fungsi kita sebagai manusia, sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Saudara-saudari, mari kita kembali kepada fungsi kita sebagai manusia setelah sebulan penuh kita digembleng dalam bulan Ramadan. Bagaimana? Mari kita fungsikan tubuh jasmani kita ini sebagai syukur kepada Allah. Kita fungsikan, kembalikan kepada fungsi tubuh manusia. Sebab berapa banyak kita, wujud kita masih manusia, tapi perilaku kita iblis dan syaitan. Sungguh banyak tubuh jasmani kita masih bertubuh jasmani manusia, tapi perilaku kita, maaf, diterangkan dalam Al-Quran, tak ubahnya bagi hewan yang melata. Maka bersempena kita dalam Idul Fitri ini, kita kembalikan fungsi kita, kembalikan fungsi mata kita sebagai mata manusia, jangan mata syaitan. Mata manusia bagaimana? Pandanglah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Hindarkanlah dengan mata kita menyorot dengan penuh kesombongan dan kemarahan. Hindarilah sorot mata kita yang penuh kebencian. Kita kembali kepada fitrah mata manusia. Kita selalu mencela Dajjal. Dajjal itu makhluk yang bermata satu. Artinya apa? Mungkin sifat-sifat Dajjal itu ada dalam diri kita. Orang yang bermata satu, dia meremehkan prestasi orang lain, hanya memandang sebelah mata. Anda termasuk misalnya meremehkan jasa istri yang mengatur rumah tangga. Kita meremehkan, memandang dengan sebelah mata prestasi dalam organisasi kita misalnya. Kita pandang sebelah mata karena penuh dengki dan iri, tidak gentleman. Ini kita berperangai, maaf, berperangai makhluk bermata satu. Mari saudara-saudaraku, kita manusiakan telinga kita, yang telinga kita selama ini mencari-cari kesalahan orang lain, mengintip-ngintip kesalahan orang lain. Ini telinga syaitan. Mari kita kembali kepada telinga manusia. Carilah, masuklah informasi-informasi yang benar. Apabila masuk informasi ke dalam telinga kita, berupa berita, berupa YouTube, berupa ceramah, berupa apa saja, tabayyun. Jangan begitu saja telinga kita menerima berita hoak sehingga kita mengambil tindakan yang salah dan fatal. Mari kita manusiakan, kembalikan ke fitrah kita.
otak dan pikiran kita. Jangan sampai kita tidak gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Bertebaran dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatazakkarun. Di sini letak bedanya manusia, di sinilah letaknya agama. Agama itu adalah akal, tapi dengan syarat jangan diakal-akali, tapi gunakan akal yang sehat, gunakan akal yang waras sebagaimana akal manusia. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, saudara-saudaraku sekalian, kembalikanlah lidah kita sebagai lidah manusia. Jangan lidah yang menyakiti, lidah yang memfitnah, lidah yang menghina, lidah yang menghujat. Berapa banyak kali istri Anda menangis gara-gara lidah Anda? Berapa banyak orang tersinggung, bahkan hancur hidupnya, karirnya, masa depannya karena fitnah lidah kita yang mungkin kita sudah lupa. Kadang-kadang kita bangga pergi haji, pergi umrah untuk mencuci dosa, tapi bagaimana dosa kita yang telah mengorbankan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, bahkan orang itu menjadi terkorban, terbunuh dan lain sebagainya gara-gara lidah kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti mengingatkan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang bagaimana dia pandai menjaga lidahnya. Mungkin sudah 20 tahun yang lalu lidah kita sudah kita tidak ingat lagi, kita tidak sadar lagi, karena lidah kita orang itu sampai hari ini masih merasakan berita dan sakitnya. Tidak bisa menangis di multazam minta ampun sebelum orang yang membuat menderita karena lidah kita memaafkan kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ibadah-ibadah ritual itu tidak berhenti sampai di situ saja, tapi dibuktikan dalam akhlak perilaku Anda sehari-hari. Sekarang ini bukan bertakwa, sekarang ini bukan beriman, tapi takwa dan iman Anda akan dilihat setelah keluar dari masjid ini. Bagaimana akhlak Anda di kantor, bagaimana akhlak Anda di tempat perdagangan, di tempat mencari nafkah, berumah tangga, bertetangga. Di situ Allah ingin meminta bukti, mana bukti imanmu, mana bukti takwamu. Kembali kepada lidah dan tangan tadi. Orang yang beriman itu bukan menghafal rukun iman yang 6. Orang Islam itu bukan yang mengamalkan rukun Islam yang 5 saja. Orang yang beriman, orang Islam itu lidah dan tangannya tidak menyakiti orang lain, lidah dan tangannya membuat nyaman orang lain. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku jamaah salat pada Jumat yang berbahagia, semoga khutbah yang singkat ini mari kita manusiakan, kembalikan kepada fitrah tubuh jasmani kita ini yang Allah ciptakan. Bersyukur, syukurilah mata Anda, syukurilah telinga Anda, syukurilah lidah Anda, syukurilah akal Anda, syukurilah tangan dan kaki Anda, syukurilah hati Anda. Jangan sampai Allah beri ini, Allah ciptakan ini, tiba-tiba saudara-saudaraku sekalian, bukan kita bersyukur tapi malah mendatangkan dosa dan murkanya Allah. Semoga apabila kita mengakhiri kehidupan kita ini nanti, orang yang melepas kita akan menangis merasa kehilangan, dan kita akan tersenyum karena janji wabshiru bil jannah, ya, bergembira kamu dengan surga yang dijanjikan. Apabila kita istiqomah, kembalikan fitrah-fitrah Allah sejak kita lahir, di mana kita sebagai manusia yang fitrah ketika lahir, tapi karena gelombang kehidupan fitrah tadi tercemar. Mari kita bersihkan, mari kita bersihkan. Di mana Ramadan tahun depan belum tentu lagi kita ada kesempatan, maka istiqomahlah, siam. Ini menahan hawa nafsu sampai kita bertemu di Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat berkesan dan kita amalkan. Ini banyak mendengar ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, ketawa, cekikak-cekikik, tetapi tidak ada perubahan di dalam akhlak. Yang jahat tetap jahat, yang korupsi tetap korupsi. Sementara kita tidak mengambil perubahan, ada perubahan di dalam kita mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin.
ونجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang berbahagia, beberapa saat lagi kita akan menjalin hubungan hablum minallah, ibadah ritual dengan menunaikan salat fardu Jumat 2 rakaat. Namun ingat, tidak hanya berhenti di bagian fikih, kaifiat fikihnya saja, tapi ucapan dan gerakan salat itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tidak cukup sampai di situ. Keluar dari masjid ini nanti sebagai orang yang salat, sebagai orang yang beriman, sifatnya tidak takabur, tidak sombong, tidak kementus, petentang-petenteng, kemelinti, kemedi, tetapi dia tawadhu, karena hanya yang besar hanyalah Allah. Tapi kalau kita mengucapkan takbir tapi perilaku kita penuh sombong dan takabur, maka kalimat takbir ini akan ditempelak di muka kita di hari kiamat. Apa yang kamu ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan kamu. Ketika kita mengakhiri salam kanan dan salam ke kiri, ini sumpah dan janji. Sudah berpuluh tahun kita sholat, sudahkah kita memahami apa janji kita? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang yang sholat keluar dari masjid ini, sumpahnya, aku siap menebar keselamatan dan kasih sayang Allah di mana seluruh penjuru di alam sekitar kita. Berarti orang yang sholat bukan diukur dengan kaifiat fikihnya saja, tapi lihat akhlaknya di pasar, di tempat kerja, di kantor, di rumah tangga, bertetangga. Dia penebar keselamatan atau penebar kebencian, penebar keselamatan atau penebar permusuhan. Orang yang salat dia penebar keselamatan, warahmatullah, penebar kasih sayang Allah. Hidupnya penuh cinta damai, senyumannya selalu merekah kepada kiri kanannya. Dia orang yang salat itu penebar keselamatan dan kasih sayang, wa barakatuh, mendatangkan berkah di sekitarnya. Semoga dapat kita amalkan dalam sisa-sisa hidup ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, di dalam Masjid Al-Munawwarah ini kami bermohon ya Allah, di hari Jumat yang diijabah ini ya Allah, ampuni segala dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun di luar kesengajaan kami. Ampuni dan sayangilah juga kedua orang tua kami ya Allah, yang telah begitu besar jasa mereka mendidik, melahirkan dan membesarkan kami. Ya Allah, ampuni juga dosa dan kesalahan ulama-ulama kami yang telah memimpin kami ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, baru kami mendengar khutbah Jumat di siang ini. Tolong kami ya Allah,
agar kami dapat mengembalikan fungsi tubuh kami ini ke fitrah yang sebenarnya, ke fitrah yang sejujur-jujurnya yang dikehendaki-Mu ya Allah. Hindarilah ya Allah anggota tubuh yang telah Engkau berikan kepada kami ini tidak sesuai dengan perilaku sifat-sifat manusia. Ahsani taqwim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Maksudnya setelah kita keluar dari masjid ini lurus, tunjukkanlah pribadi orang yang sholat itu jujur. Rapat, tunjukkanlah pribadi orang yang sholat itu cinta persatuan perdamaian. Lurus dan rapat. Fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah. Lurus dan rapat di dalam sholat berjamaah ini merupakan sebagian kesempurnaan sholat berjamaah insyaallah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi min ayyuhdurun. Salli fadl. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.